Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih tetap dalam keadaan begini, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari dalam nyanyian
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan dulu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai terakhir pada ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dan setiap kata rumah tangga kami ada bersama dalam persekutuan dengan Engkau Bapa di tengah-tengah jemaat ini. Firman-Mu hendak dibentangkan, Firman-Mu hendak digemari. Oleh sebab itu kami semua tertunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kami terbatas adanya. Kami tidak sempurna untuk mengartikan yang mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala aku datang pada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang tobat, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah gembala adalah pribadi yang Tuhan percayakan, Tuhan panggil, lalu Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan layakan untuk mendidik, membimbing, dan mengajar jemaatnya. Dan
saya menjadi gembala yang mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat, yang berpikir matang, atau yang kita sebut dengan pemimpin Kristen, di mana Allah dan jemaat, para penatua diberi otoritas untuk melaksanakan tugas memimpin, bukan saja memimpin. Itu saling terhubung. Apa salah? Ya harus menjadi. Jadi menjaga agar supaya memberikan firman Allah berlangsung dengan benar dan teratur, mengatur pelayanan sakramen berlangsung dengan dan pokok-pokok iman Kristen bersama-sama dengan pelayan jemaat, para pelayan menggembalakan anggota jemaat dan memimpin ibadah-ibadah dalam jemaat. Ini tugas orang yang dituakan atau kata lain penatua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, lalu di dalam ayat 8-9 Petrus mengingatkan untuk selalu waspada sebab iblis digambarkan seperti singa yang sedang mencari mangsanya. Iblis digambarkan sebagai singa, seperti singa yang mencari mangsanya. Sebab itu untuk melawan iblis harus dengan tindakan iman yang teguh. Ya, meskipun penderitaan itu nyata, Allah adalah sumber kasih karunia, akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan mereka setelah penderitaan itu berlalu. Sebab penderitaan orang percaya bersifat hanya sementara dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan itu kekal dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini setiap kita dipimpin oleh Tuhan untuk mengerti bahwa setiap orang percaya sesungguhnya adalah seorang pemimpin bagi sesamanya di dalam setiap.
Yesus kamu. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggandongku, Engkau Yesus sahabatku. Eloa Maisha, Jesus Mesio, besok kamu irau. Nana Yesus kamu. Yesus sahabatku. Makasih. Perasaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Isilah Tuhan yang hidupku. Isilah Tuhan hidupku dengan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Hmm.